Mita. Mita, kamu dengar dulu. Selama ini kamu ngebohongin saya kan? Waktu kita masih pacaran kamu selingkuh sama Tria. Dari tahun yang sama kamu nikah kan sama Mami Famous? Mita, kamu salah sangka. Saya memang salah sangka. Saya salah karena saya jatuh cinta sama kamu yang saya kira pria baik-baik. Tapi ternyata apa? Saya melakukan kebohongan yang paling besar dalam hidup saya karena saya mempercayai semua kata-kata dari laki-laki buaya kayak kamu. Mita, saya nggak memaksa kamu untuk mempercayai saya. Kesalahpahaman kamu sudah terlalu besar untuk bisa dirudukan oleh kebenaran sekalipun. Saya memahami kemarahan kamu, Mita. Hidup yang kamu jalani bersama Abel sudah sangat berat. Abel mencari papanya. Saya nggak sadar selama ini saya berbohong di telepon, mengaku sebagai papanya Abel. Ternyata saya bicara pada darah daging saya sendiri. Cukup, Dan. Semua omongan kamu nggak akan bisa merubah apapun yang telah kamu buat dalam kehidupan saya. Mita, saya menerima kebencian kamu, tapi tolong jangan pisahkan saya sama Abel. Dia merindukan saya. Biar saya yang ngerawat Abel, supaya kamu bisa bebas menjalani hidup kamu. Jadi kamu ingin membesarkan Abel untuk menebus apa yang udah kamu perbuat selama ini? Langkahi dulu mayat saya. Keluar! Saya akan tetap mengambil Abel, walaupun saya harus 1000 kali melangkahi mayat kamu. Abel! Denny, keluar kamu! Abel! Denny, keluar! Kamu apa sih? Abel! Denny, kamu ada orang mau sekarang keluar! Gak akan saya biarkan siapapun ngambil anak saya. Sayang. Mama mimpi buruk ya? Sayang, dengerin ya. Pokoknya Mama nggak akan membiarkan siapapun ngambil kamu dari Mama ya. Ya Allah, itu kan cuma mimpi, Ma. Udah, Mama tidur aja. Ya. Ya, sayang. Ku tersanjung. Kenapa kamu bandingkan saya sama dia? Saya salah apa? Salah apa? Kamu mau tahu salah kamu apa? Pertama, kamu manfaatkan kebaikan dari almarhum bapak saya. Yang kedua, kamu menjadikan Famous menjadi senjata agar saya tidak bisa mengusir kamu. Yang ketiga, kamu membiarkan saya tergantung-gantung dengan alasan kamu tidak bisa melupakan mantan istri kamu yang hilang. Sementara di balik saya, kamu hinggap dari satu perempuan ke perempuan lain. Kamu pasti melihat saya bersama Poppy. Cukup, saya nggak mau tahu tentang dia dan saya juga nggak mau dengar alasan kamu. Nan, Denny gue usir. Hah? Kenapa? Siapa yang gak kesel? Gue mergokin dia 2 kali sama perempuan lain. Gue ngerti perasaan lo. Tapi gak seharusnya lo bikin keputusan yang drastis kayak gitu dong. Karena pada waktu lo emosi, lo dibakar kecemburuan, Tika. Aduh, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu memang Cenderung rentan terhadap kecemburuan, Tik. Dan
Bukannya lu sendiri yang bilang ke gue kalau alasan dia nemuin perempuan yang pertama yaitu untuk cari informasi tentang ibunya. Terus kenapa lu nggak tanya aja ke dia alasan dia nemuin perempuan yang kedua itu? Gue udah gak mau ngedengerin semua kebohongan dia. Lagian kalau mestinya dia jujur, dari awal mestinya dia ngomong sama gue sebelumnya ketemu sama cewek itu. Ya mungkin dia merasa tidak perlu untuk memberitahu lo atau minta izin dari lo. Kenapa? Karena dia tidak punya ikatan cinta sama lo, Tik. Iya sih. Ya udah, lu jangan biarin logika lu itu jadi buta karena kecemburuan. Supaya lu bisa berpikir jernih dan tanya hati lu sendiri. Pada saat Denny pergi, lu merasa kehilangan apa enggak sih? Iya sih, Nan. Jangan cuma bilang iya sih dong, Tika. Tapi telepon dia. Sebelum rasa antipati dia terhadap lu itu tumbuh subur dalam hatinya. Dan gue doain semoga semuanya belum terlambat. Sekarang lu telepon dia, oke? Iya deh, gue telepon dia deh, Dan. Nah gitu dong, lu telepon dia, ya? Iya. Halo, Mas Denny. Saya nggak tahu harus minta maaf bagaimana atas perbuatan saya yang buruk tadi. Nggak ada yang perlu saya maafkan. Semua yang kamu bilang itu betul. Saya yang memanfaatkan posisi saya demi kebaikan almarhum bapak kamu. Yang menjadikan saya sebagai pimpinan perusahaan. Saya juga yang menjadikan Femas sebagai senjata supaya kamu nggak bisa mengusir saya. Sementara saya membiarkan kamu terkatung-katung dengan alasan saya tidak bisa menemukan istri saya yang menghilang. Padahal di belakang kamu saya hinggap dari satu perempuan ke perempuan yang lain. Denny, please. Waktu itu saya nggak sadar dengan ucapan saya. Oke, karena kamu memaksa, saya maafkan kamu. Selamat malam. Halo? Halo? Halo, Mas. Tolong jangan ditutup dulu teleponnya. Saya cuma mau bilang saya titip Femas. Karena saya nggak tahan dengan semua ini, Mas. Kamu ngomong apa sih? Halo? Kali ini saya nggak main-main, Mas. Tika! Jangan, Tika! Tika! Pergi, kamu jangan dekati saya. Tika! Pergi! Tika, kamu pikir kalau kamu mati, Femas akan bahagia hidup dengan saya? Dari mana kamu dapat pikiran sebodoh ini, Tika? Dari keputusasaan saya karena saya cemburu ngeliat kamu dengan perempuan lain. Perempuan itu adalah Poppy. Dia adik tiri saya. Saya nggak mengharapkan kamu untuk percaya sama saya. Saya menceritakan ini supaya kamu nggak menganggap saya sebagai laki-laki buaya. Maafkan saya, Mas, atas sikap saya yang pernah ngusir kamu. Kamu nggak usah minta maaf, Tika. Justru saya yang berterima kasih. Karena sikap kamu itu membuat saya sadar bahwa saya harus memikirkan masa depan saya. Kenapa kamu tidak mempertimbangkan untuk menyatukan masa depan kita, Mas? Kita bicarakan nanti aja ya. Saya harus istirahat. Saya capek.
Ku tersanjung. Abel, kamu hari ini nggak usah sekolah ya? Kenapa, Ma? Mama mau pindahin sekolah kamu. Abel nggak mau. Bel, kamu harus pindah. Nggak mau. Kalau Abel dipindahin, Abel nggak mau sekolah lagi. Ya udah, kalau kamu emang nggak mau pindah, kamu harus turutin apa kata Mama. Mulai sekarang, kamu nggak boleh lagi ngomong dan nggak boleh lagi temenan sama Femas. Kamu ngerti? Kenapa, Ma? Udah, kamu nggak usah tanya kenapa. Pokoknya kamu harus janji sama Mama, ya? Dan kalau Mama tahu kamu nggak pegang janji kamu akan langsung Mama pindahin sekolahnya. Ngerti? Tapi kalau kamu nggak mau sekolah lagi, ya terserah. Itu pilihan kamu. Yaudah, kamu siap-siap deh. Kemana Mah nyambung? Nggak tahu nih Wati lagi kemana. Dari tadi Mama telepon nggak diangkat-angkat. Mah, kita harus coba terus. Kita harus ngomong sama Wati. Karena cuma dialah satu-satunya orang yang bisa kita peralat untuk melenyapkan perempuan sialan itu. Bel, kamu kenapa sih? Oh, kelamun aja. Enggak kenapa-napa kok. Ayo dong, Bel, bilang kenapa? Enggak kenapa-napa. Ya ampun, Bel, kita kan sesama teman. Masa nggak ada yang mau saling tahu sih? Ceritanya gini. Tapi nggak jadi deh. Ya ampun, Bel, kasih tahu dong. Ayo dong, kasih tahu, Bel. Ya enggak kenapa-napa. Aduh, Bel, kasih tahu dong. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan ditinggal Kurang ajar tuh mereka. Kasih dia, Bel. Popi, saya minta tolong. Saya mau nanya sama Denny tentang rencana pernikahan kami nanti. Jadi tolong kamu teleponin dia ya. Ajak dia ketemuan di kafe atau restoran, terserah kamu lah. Bilang aja ada hal penting yang mau kamu bicarain. Tapi jangan sebut-sebut nama saya ya. Nanti kamu kasih tau aku lagi kita ketemu di mana. Ya, nanti saya telepon ya. Oke, makasih. Udah, kalian tunggu di sini ya biar aku yang ngasih ini ke Tommy, oke? Semoga sukses ya. Oke. Tenang anak-anak, tenang. Tommy, kenapa kamu? Enggak apa-apa, Bu. Kalau enggak, kenapa kamu di bawah situ, Tom? Enggak apa-apa, Bu. Ya sudah. Ya udah anak-anak, teruskan ulangannya.
Enggak, Bu. Pegang apa kamu itu di belakang? Nggak megang apa-apa, Bu. Berikan pada ibu. Cepat sini. Ini, Bu. Kamu benar-benar nakal ya. Sekarang kamu keluar. Bukan saya, Bu. Saya dikasih sama orang belakang tuh, Bu. Ibu nggak mau tahu. Sekarang kamu keluar. Ya, Ayo. sialan, gara-gara famous. Papa gua dipanggil Bu Guru nih. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada dimarahin Bu Guru. Ku tersanjung. Halo Ii. Mana? Kaki udah sembuh? Udah getting better lah, no problem. Cicu, Oma baru pulang. Salam sama Tante Meli. Kamu jahat. Ada apa nih, Ma? Ewing enggak, tadi Indra nggak sengaja nyentuh kaki saya dengan kakinya. Saya harus bicara dengan dia. No, biar Ai saja lah. Lagi berani salah Ai kok. Tadi kakinya Ai terlalu maju sehingga Indra tidak sengaja kesentuh lagi. Jadi Ai nggak sengaja kesakitan lalu Ai nggak sengaja mukul Indra. Aduh, tapi bener Ai nggak sengaja loh Ewing. Ai bener-bener nggak sengaja. Aduh, Indra pasti marah sama Ai. Kalau begitu, biar Ai bicara sama Indra saja ya. Nggak apa-apa ya. Ya Ewing ya. Oke, ya. Aduh. Kamu mau minum apa, sayang? Teh aja, Ma. Sebentar Mama ambilin ya. Indra. Ngapain kamu ke kamar saya? Pergi. Indra, Mami Meling minta maaf Indra. Mami Meling nggak sengaja lah. Abis tadi kaki Indra kena kakinya Mami Meling. Indra maafin Mami ya. Indra, aduh. Indra, Mami Meling tahu. Indra pengen ketemu Mama Indra kan? Mami Meling bisa lah nganter Indra ke sana. Nanti Papa marah. No worry lah, biar saja Mami yang bicara sama papamu. Nanti kalau sampai papa marah, biar aja marahnya sama Mami Meling ya. Indra bisa lah pakai handphone. Kalau begitu Indra pasti tahu lah nomor teleponnya Mama Indra kan. Langsung aja pencet, oke? Nih tombolnya yang ini. Halo? Indra kamu di mana sayang? Saya di rumah, Mah. Saya kangen sama Mama. Mah, saya boleh nggak kalau saya ke rumah Mama? Indra, Mama juga kangen sama kamu sayang. Tapi kamu jangan kesini, nanti Papa Erwin bisa marah sama kamu. Dan kalau Papa marahin kamu, Mama sedih sayang karena Mama nggak bisa bantuin kamu. Papa nggak akan marah, Mah. Soalnya Tante Meling udah minta izin sama Papa. Siang lagi, Ci. Saya pastilah bawa Indra ke sana. Pokoknya no worry lah. Pokoknya tenang saja karena Ai akan ngomong sama si Ewing kalau Ai mau bawa Indra jalan-jalan. Tapi nanti diam-diam Ai bawa lah dia ke sana ya. Bisa saya bicara sama Indra? Si. Ya udah ya, Mah. Ya. Sebentar ya, Mah. Ya? Terima kasih atas bantuan kamu. Semoga Allah membalas kebaikan kamu. No worry lah Cici. Anak Yu adalah anak Ai juga lah. Ai tahu lah anaknya tidak pernah bersalah lah. Ini hanya korban dari orang tuanya lah. Pokoknya no worry lah. Ai pasti bawa Indra ke sana. Oke? Pokoknya Cici don't worry ya. Oke. Siang lah Cici. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi.
Gimana Tante Meling? No lah. Indah tidak boleh manggil Tante Meling. Panggil Mami. Mami Meling. Iya deh. Gimana Mami Meling? Oke, jadi sekarang Indra siap-siap karena kita akan bilang sama Oma sama Papa Indra kalau kita mau jalan-jalan. Padahal nanti kita mau ketemu dengan Mama Indra. Oke, gimana? Sip? Tos dulu dong. Oke lah. Ayo siap-siap, yuk. Ewing, Ayo mau ngajak Indra jalan-jalan boleh lah. Ya Pak, Indra sayang kok sama Tante Meling. Mami Meling? Iya, Mami Meling. Boleh ya Pak? Ya udah, Indra kasih salam dulu buat papamu tuh. Pak, Indra pergi dulu ya. Kamu nggak mau ganti baju dulu? Nggak apa, Indra mau langsung pergi aja. Pak, Indra pergi dulu ya. Yaudah, Ewing kalau gitu kita pergi dulu ya. Yuk. Yuk, nggak apa-apa. Dadah. Erwin, si Indra mau kemana tuh? Dia mau pergi jalan-jalan sama Meling. Oh, ya udah ini minum aja. Kamu awasi rumah itu. Baik, Bos. Ikuti yang punya rumah kemana pergi. Dan saya kepengen tahu di mana dia menyembunyikan perempuan ini. Namanya Indah. Ciri-ciri yang punya rumah itu seperti apa, Bos? Di rumah itu ada 2 orang wanita. Yang satu setengah baya, namanya Anita. Baik, Bos. Yang satu lagi nenek-nenek, namanya Rita. Baik, Bos. Dan kamu beritahu kepada saya kalau kamu sudah dapat ya. Baik, ya. Baik, Bos. Mama, Indra! Kamu baik-baik saja sayang? Iya, Ma. Mana Dinda sama Danda, Ma? Dinda sama Danda lagi pergi ke ulang tahun temannya sayang, pulang sekolah tadi. Terima kasih ya Sus, atas usaha Sus membawa Indra kemari. Oh, tidak Masya Allah lah. No problem lah. Ayahnya ikutin ayah punya isi hati saja. Lagi pula ayah ngerti sekali bagaimana sih ikatan kasih sayang antara mother dan son. Tapi aduh Indra, kita pulang yuk. Ya mau. Nanti kalau lama-lama papamu tercuriga lah. Ayah kan bisa kena masalah, ya. Saya tidak akan mengizinkan Indra balik ke bapaknya. Aduh, jangan. Kalau kayak gini bisa trouble ini. Nanti kalau Ewing kesini, aduh trouble semuanya. No, you cannot do that lah. Saya nggak takut. Biarpun 1000 Erwin datang ke sini, saya nggak peduli. Oh, tidak. Cannot lah seperti gitu. Aduh, gimana ya? Gini. Ay punya rencana solusi untuk supaya Ina bisa kembali ke sini dengan sukarela. Jadi Ewing tidak ada masalah sama sekali. Gimana? Caranya begini. Ay akan married dengan Ewing. Nanti kalau Ay sudah married sama Ewing, Ay akan bilang kalau Ay nggak mau punya anak tiri. Nanti sudah itu Ay akan paksa Ewing supaya mengembalikan Indra ke sini. Jadi sudah itu Ewing tidak akan lagi masalah, iya kan? Lagi pula Ay ngerti sekali dong bagaimana rasanya kalau dipisahkan antara ibu dan anak. Karena waktu kecil Ay juga seperti itu kok. Saya akan berdoa supaya perkawinan kamu dan Erwin bahagia. Oh, Shisha, amin. Tapi Ay punya perjalanan baru separuh. Ay butuh sekali Indra supaya ngedorong bapaknya supaya mau married sama Ay. Kalau enggak semua usaha Ay masalah lah ya. Indra harus bantu Tante Meling ya. Supaya Tante Meling mau membantu kita. Ya sayang? Tapi Indra takut. Indra no problem lah. You tinggal ngobrol aja sama Oma Yu punya ya. Supaya ntar Oma kan bisa ngedorong. Oma kan sayang sama Yu. Ya. Indra pergi dulu ya, Ma. Iya sayang. Ku tersanjung. Iya, kita tunggu aja deh ya, lihat aja.
Kaget. Duduk dulu ya, Den. Kamu pasti akan lebih kaget lagi kalau kamu tahu Poppy adalah kakak ipar saya. Jadi? Iya, Den. Dunia ini memang sempit. Makasih, Mas. Kita sebentar. Gimana? Udah ada kabar? Bentar ya. Kamu juga nggak pernah bicara tentang mama saya ya? Karena dia nggak tahu siapa mama saya sebenarnya. Emangnya kenapa? Karena mama saya menyamar papanya Tria yang bernama Ardinata. Sampai orang tuanya Tria bercerai. Terus terang, saya dan Tria kesini ingin menanyakan hubungan kamu sama Tria. Saya akan senang sekali kalau kamu mau menikah dengan Tria. Kamu mau kan mengabulkan permintaan saya? Setelah kita menikah, kamu akan gantiin Mas Agung megang perusahaan warisan keluarga. Dan Mas Agung mendirikan perusahaan di Surabaya. Den, kamu kok ngelamun? Saya pengen betul punya kehidupan yang stabil dan tenang. Tapi sampai sekarang, saya masih belum bisa. Den, kamu belum bisa ngelupain masa lalu ya? Apa kamu belum bisa ngelupain Mita? Mita tuh udah nggak ada. Lagi pula kamu udah pernah nyakitin Tria. Kamu lihat Tria sekarang. Dia belum menikah. Demi menunggu kamu. Sekarang kamu menunggu apa lagi sih, Den? Kasih saya waktu untuk memikirkan soal pernikahan. Saya akan kasih kamu waktu, Den. Tapi jangan terlalu lama ya. Karena semakin lama, umur saya semakin bertambah. Mas, tadi Indra datang ke sini. Indra datang ke sini? Sama siapa? Dia diantar calon istrinya Erwin. Terus Indranya mana? Tadi dia cuma datang hanya sebentar. Dan perempuan itu bilang dia akan menikah dengan Erwin. Dan setelah dia menikah dengan Erwin, dia akan mengembalikan Indra pada kita karena dia tidak ingin memiliki anak tiri. Dan dia juga tidak tega memisahkan anak dengan ibunya. Karena dia pernah merasakan hal yang sama. Syukurlah kalau akhirnya Indra nanti bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa itu, Tom? Coba Papa lihat. Sini. Apa ini? Dari sekolah. Tommy. Apalagi nih, Tom? Kamu pasti bandel dari sekolah. Bukan begitu, Pak. Begini nih ceritanya. Tommy lagi ulangan. Terus ada yang ngasih kertas. Tommy buka, ketahuan Bu Guru. Disangka Tommy mau contekan. Nah, terus Bu Guru ambil, ada tulisan monyet lu. Terus Bu Guru marah sama Tommy. Disangka Tommy yang nulis. Kamu kalau terus-terusan seperti ini, mending Papa sekolahin di sekolah anak-anak nakal. Mau kamu? Jangan Pak. Tommy janji gak akan nakal lagi kok. Bener, kamu janji? Iya, Pak. Ya udah, besok Papa ke sekolah, Papa akan ngomong ke guru kamu bahwa Tommy akan janji nggak akan nakal lagi di sekolah. Bener ya? Oke deh, Pak.
Anita, apa kabar? Baik. Ini Abel. Ketemu lagi sayang, apa kabar? Anak kamu sekolah di sini juga? Iya, itu tadi anak kamu yang gemuk. Tommy. Iya, anak saya juga sekolah di sini. Kalau gitu kita bareng yuk kantor. Tapi saya mau menemui gurunya Tommy dulu sebentar. Kayaknya saya langsung aja deh ke kantor. Ya udah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Yuk. Sayang, mulai sekarang kamu mainnya sama Tommy aja ya? Nggak mau ah, Tommy kan nakal. Masa bapaknya dipanggil ke ruang guru karena dia berantem sama Femas. Sayang, kamu tahu kan, Mama paling nggak mau dengar kamu nyebutin nama Femas lagi. Ngerti? Jangan disebutin lagi ya. Udah, ya sayang. Bye. Halo? Pak Suryo, saya Jimmy. Hey Jim, bagaimana? Sudah ada uangnya? Saya mau kepastian dulu soal Indah. Uang ada, Indah ada. Besok jam 4:30 sore saya tunggu. Di mana? Tapi Indah juga harus ada di sana. Caranya bukan begitu, Jim. Kalau kamu sediakan uang jam 4:30, jam 5 pas kamu bisa bicara dengan Indah lewat telepon. Tapi kalau kamu keberatan dengan aturan permainan ini, teman saya akan batalkan tawarannya. Dan kamu harus mulai lagi dari bawah untuk mencari jejak Indah. Oke, jam 4:30 besok saya akan bawa uangnya. Bagus. Selama hukum tidak pasti, makin mudah cari uang di negeri ini. Ku tersanjung. Bangun! Bangun! Sekali lagi saya tanyakan pada kamu, di mana uang itu? Sudah berkali-kali saya bilang, uang itu sudah saya transfer ke rekeningnya Bobby atas suruhannya Suryo. Ini Suryo, kamu bicara dengan dia. Halo? Halo, ini Indah, Pi. Papi kan tahu, uang itu saya sudah transfer ke rekeningnya Bobby. Papi kan lihat sendiri kan, Pi. Papi yang suruh kan, Pi. Iya kan, Pi? Indah, sekarang ini depan papi ada Jimmy. Tapi jangan kamu bilang sama depan kamu sekarang. Kalau Jimmy ada di sini. Jadi supaya untuk sementara kamu nyaman. Halo, Indah. Saya Jimmy. Di mana kamu? Saya nggak tahu saya ada di mana. Brengsek kamu, kurang ajar. Suara Anita. Saya tahu di mana Indah. Di mana? Pasti di rumah Anita.